Bener, siapa pelakunya Septi? Demi. Siapa? Demi. Demi itu siapa? Mantan lakiku. Dia tuh lagi ngapaknya? Iya. Oh, pakai apa dia ngapaknya? Pakai parang panjang. Pakai parang panjang ya? Di rumah tuh lah, di belakang rumah. Di kebun. Oh, laki kau ya? Mantan. Mantan laki kau. Demian namanya. Oh, ini barang-barangnya. Posisi dan makan jadi. Oh, ya Allah, kasihan. Kompor lagi cuma ini baru 2 hari. Ini pedangnya mana itu? Oh, ini rambut korban, Bu. Bu, bisa cerita ke Bu? Itu tuh awalnya mana? Ibu ini kan nggak tahu juga, Ome. Dia juga di sini baru 2 hari pindahnya kan. Nah, tiba-tiba pas dengar mekik-mekik ya, pokoknya pas ibu jingok dari situ dia di sini mekik-mekiknya. Kita tak tahu masalahnya kan, masalah apa itu kan. Ya, jadi kita kan takut jingok dia di sini. Ini di Bacok itu bukan di rumah, Bu, ya, tapi Bukan, di sini. Di sini lah pas suaminya lari langsung naik motor, langsung kami bantu dia di sini. Itu waktu ibu nemu dia di sekolah kan jam 1 ya semalam. Jam 11 kejadian. Nah, Bu, waktu ibu nemu siapa? Septi. Itu mana kondisinya terkapar, ya? Ya banyak kok, bujang-bujang juga, melibut enggak nengok ke sini. Berarti gelap kan semalam tuh. Yang luka tuh apa ya tahu ibu? Baunya sini, yang tangan sebelah sini. Ini ada fotonya. Tuh, Ya, ya. sudah tuh belakangnya sini. Tuh, di basket sini. 2 hari baru kontrak di sini. Iya, baru 2 hari. Ngakunya dari mana pasangan ini? Iya, ini uang anu sih kering. Pergi ke sini. Bu, tahu ibu ada nggak waktu begitu masuk dia nih masalah laki gini? Enggak pernah, ibu kan seperti dia ngomong-ngomong. Oh, Di lah cerai, lah 8 bulan cerainya. Oh. Itu kan anak Siko. Anaknya diambil mertuanya. Di Katanya dia ngomong di mertuanya tuh di Tanjung Rajo apa di Batu Rajo kayak itu lah. oh, Mbak itu. Jadi anak janda anak siko. Ini laki keduanya, Mbak itu. Laki pertama itu tuh. Yang bacok dia tuh. Oh, dia ini janda. Iya, janda dari laki ini lah. Yang bacok dia ini lah. Oh, rujuk lagi atau mana? Dia tidak tahu rujuk dengan tidaknya pokok rujunya lah 8 bulan itu lah pisah. Oh, tapi Bisa ranjang apa mana kan? Mungkin apa dendam ke apa mana ibu waktu kejadian dengar nggak ribut-ribut misalnya sebelum? Tidak. Pas mekek dia kejadian di sini lah. Nah, langsung kami keluar dari rumah kan. Malam itu. Apa nenek namanya, Bu? Sumarsi. Sumarsi. Pertama yang ingin kami tahu apa hubungan almarhumah Septi dan pelaku itu apa hubungannya? Bekas suami. Bekas suami. Ya. Bukan menikah rujuk kembali bukan? Bukan. Bekas suaminya pengen ngajak kembali lagi. Cuman cucu aku nggak mau lagi. Karena dalam jangka 3 tahun, nggak salah 3 tahun, dia selalu dipukuli, nggak tahan. 3 tahun yang lalu menikah. Iya. Bercerainya kapan, Bu? 3 bulan yang lewat. 3 bulan yang Iya. lalu bercerai. Iya. Waktu bercerai itu tinggal di mana, Bu? Di Tanjung Raja, cuman dia cerainya di sini. Karena nikahnya di bawah tangan, cerainya juga ya di bawah tangan. Oh, itu, Bu. Iya. Yang benar. Dia tinggalnya di mana sih sana, Bu? Tinggalnya. Tinggalnya di Tanjung Raja, Di rumah dulunya. orang tua pelaku. Oh ya, orang tua pelaku. Anaknya berapa, Bu? Cuman 1. Berapa tahun umurnya, Bu? Setahun setengah. Laki perempuan? Perempuan, laki-laki. Nama? Arka. Nama lengkap, Bu? Arka nama anak itu. Bu, setelah 3 bulan yang lalu berpisah, Iya. almarhumah ini pergi kemana, Bu? Kerja di kafe. Kerja di kafe. Iya, warung nasi gitu. Di mana, Bu? Di Indralayani lah. Ini di Warung PKB. nasi ya? Sejak kapan almarhumah pindah kontrakan ke Payakabu?
Baru kemarin baru mau pindah, baru semalam itulah mau tidur di kontrakan itu. Setelah itu malamnya ada gedoran ketokan pintu dari bekas suami. Jadi nggak sampai tidur, lantas ada kejadian gitu. Oh, itu malam pertama ngontrak. Iya, betul. Artinya itu kejadiannya hari Minggu ya. Mungkin. Oke, Bu. Apa yang membuat almarhumah memutuskan untuk ngontrak di Payakabung sendirian? Alasan dia jangan jauh kerja. Dia nggak mau pulang pergi karena bekas suaminya selalu ninjau terus kontrol. Berapa kali ibu ketemu? Suaminya gak sering kesini? Sering bahkan kesini bawa awat, bawa algojonya gitulah. Dia kesini tujuannya apa bu? Tujuannya alasan mencari safety. Ya, kami tanya, kami bilang. Safety itu apa? Apa mengajak rujuk atau mana? Ya maksud si laki-laki itu memang maunya ngajak rujuk. Ngajak rujuk lagi. Ya, cuman Tapi safety-nya tidak mau. Iya. Alasannya karena Karena dia terlalu bengis, terlalu pemukulan kayak memukul binatang gitu. sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah, betul. Kalau ribut suami istri, keluarga dia itu semuanya ngeroyok. Itu yang nggak tahan cucu aku. Aku sudah pun nasihatin, sayang kasihan anak. Nenek tidak ngerasa baik. Aku nenek kalau bukan bikinan Tuhan, sudah lama hancur badan aku. Karena aku bikinan Tuhan, nenek tidak tahu baik. Karena badan aku nih biru-biru, memang ya biru, bengkak sebelah sini. Memang ada bu? Iya, memang ada waktu itu. Ya aku sudah, dah kalau memang kau tidak tahan lagi, sudah. Anak ditinggal sekarang di Tanjung Raja. Tanjung Raja. Oh dibawa ya? Nggak dikasihkan, Pak. Ini bapaknya dia, ya safety ya? Ya, Bukan bapak kandung berarti? Bapak datangan. Nggak dikasihkan. Nah, Bu, waktu peristiwa di Payakabung itu malam, Ibu tahu jam berapa? Bu? Tahunnya 11:30 di rumah. Ditengok ibunya. Itu almarhum. Terus Ibu keluarga dari pihak keluarga langsung ke Payakabung atau gimana Bu? Enggak, langsung katanya dari Payakabung kan dapat teleponan mengatakan tunggu aja di rumah sakit Arayan. Nah, lantas dari sini langsung ngelapor sama Pak Kadus, lantas pinjam mobilnya juga, larilah ke Arayan. Datang ke Arayan, datangnya rumah sakit itu udah sanggup. Disuruh dioper ke Palembang. Nah, dia datang ke Palembang, mampir di Bunda. Alhamdulillah dengan lantaran dia bisa bertahan nyawanya waktu itu, diurus dulu di Bunda, dibersihkan, gitu, dirawat. Nah setelah itu karena di situ yang ada dokternya pergi ke rumah sakit apa yang kemarin? Iya, rumah sakit Hermina. Jakabaring? Iya. Nah pindahlah ke situ. Nah alhamdulillah. Nggak tahunya kemarin sudah. Apa benar itu diamputasi dua tangan itu? Iya. Di mana Hermina? Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.